Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai metode VAR atau Vector Auto Regression. Data time series terdiri dari 4 model. Yang pertama ada OLS, yang kedua ada VAR, yang ketiga ada FECM, dan yang keempat ada ECM. Pada video pembelajaran kali ini, yang kita akan bahas adalah mengenai metode VAR. Nah, metode VAR ini digunakan untuk menganalisis suatu hubungan antar variabel yang sekiranya belum dapat dipastikan variabel independennya maupun dependennya, atau kita menyebutnya sebagai variabel endogen dan eksogen, sehingga dapat dikatakan metode VAR ini adalah metode yang bersifat anti-teori. Lalu, syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam metode VAR? Syarat yang pertama adalah semua variabel lebih baik stasioner pada tingkat level. Pada metode VAR kali ini terdapat uji stasionaritas yang menghasilkan tingkat stasioner pada tingkat level, first difference, dan juga second difference. Nah, pada metode ini, semua variabel lebih baik stasioner pada tingkat level. Namun, jika ada stasioner pada tingkat first difference, maka minimal ada satu variabel yang stasioner pada tingkat level, sehingga VAR yang digunakan adalah model VAR indifference. Nah, yang ketiga, tidak terdapat kointegrasi pada semua variabel. Hal ini dikarenakan metode VAR bertujuan untuk mengetahui hubungan jangka pendek antar setiap variabel. Oleh karena itu, tidak boleh terdapat kointegrasi atau hubungan jangka panjang pada semua variabel. Berikutnya, kita masuk ke dalam langkah-langkah analisis model VAR menggunakan EViews. Langkah yang pertama adalah input data. Siapkan data yang akan diinput. Pada video kali ini, kita akan menganalisis menggunakan metode VAR pada variabel IHSG, M2, BI-rate, dan kurs pada periode bulanan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Nah, selanjutnya kita harus melakukan save as pada file Excel ini menggunakan format 97/2003. Setelah kita melakukan close pada aplikasi Excel tadi, selanjutnya kita membuka EViews. Pada EViews, kita melakukan klik pada File, lalu Open, Origin Data as Workfile. Lalu, kita cari file yang tadi, lalu kita open. Nah, jika muncul seperti ini, kita cek datanya sampai bawah, lalu klik Finish. Setelah itu akan muncul jendela workfile seperti pada layar berikut. Langkah yang kedua adalah uji stasioner. Pada uji stasioner, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menguji stasionaritas secara parsial, dan yang kedua adalah menguji stasionaritas secara simultan. Nah, secara parsial dapat dilakukan dengan cara mengklik salah satu variabel. Dalam hal ini saya mengklik BI-rate, lalu klik View, lalu pilih Unit Root Test. Nah, pada test for unit root in ini kita memilih level, lalu klik OK. Dari hasil unit root test ini, hal yang perlu diperhatikan adalah ADF, yaitu sebesar 0,0024. Nah, ketika nilai probabilitas ini kurang dari alfa atau 0,05, maka data dapat dinyatakan stasioner, yaitu pada hal ini variabel BI-rate. Karena nilai 0,0024 kurang dari 0,005, maka dikatakan bahwa stasioner pada tingkat level. Untuk melakukan save, kita klik freeze, lalu name. Berikan penamaan BI_rate_level_ parsial. Tidak bisa menggunakan spasi, kita menggantinya dengan underscore, lalu klik OK. Kita close. Ini bisa langsung di close. Nah, selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama pada variabel berikutnya, yaitu IHSG. Klik View, Unit Root Test, Level, klik OK. Nah, berbeda dengan variabel yang sebelumnya, dalam hal ini probabilitasnya yaitu sebesar 0,99, artinya lebih besar daripada alfa. Maka kita lakukan pengujiannya pada tingkat first difference. Nah, pada tingkat first difference, berubah nilai probabilitasnya menjadi 0,0009, yaitu kurang dari alfa 0,05.
maka dapat dikatakan pada variabel IHSG ini stasioner pada tingkat first difference. Kita lakukan freeze lagi untuk melakukan saving. Variabel-variabel berikutnya telah dilakukan uji root test. Dalam hal ini, terdapat uji stasioner yang terdapat di tingkat level yaitu pada variabel BI rate. Sisanya IHSG, kurs, dan M2 yaitu pada tingkat first difference. Nah, ini sudah memenuhi syarat dari metode VAR, yaitu ada salah satu yaitu di tingkat level. Setelah selesai melakukan uji stasioner secara parsial, selanjutnya kita melakukan uji stasioner secara simultan, yaitu kita klik seluruh variabel secara bersamaan, IHSG, kurs, BI rate, M2, lalu kita klik kanan, open, as group. Nah, setelah muncul dalam grup seperti ini, kita klik view, unit root test, dan klik view. Hal yang perlu kita perhatikan dalam jendela ini yaitu nilai probabilitas pada ADF Fisher chi-square-nya. Dalam hal ini yaitu sebesar 0,0520. Sama seperti tadi, apabila kurang dari 0,05, maka dikatakan stasioner pada tingkat level. Namun, apabila lebih dari 0,05, maka tidak stasioner pada tingkat level. Maka harus mengujinya lagi dengan tingkat first difference, yaitu tingkat selanjutnya. Nah, apabila nilainya sudah kurang dari alfa 0,05, maka dikatakan bahwa secara simultan stasioner pada tingkat first difference. Langkah yang ketiga adalah uji stabilitas. Pada metode VAR, sebelum kita menentukan lag optimum, dilakukan terlebih dahulu uji stabilitas untuk mengetahui sampai lag keberapa model VAR itu stabil. Langkah-langkah uji stabilitas yaitu kita klik seluruh variabel, lalu klik kanan, open, as VAR. Pada jendela VAR specification ini, pilih unrestricted VAR, karena model yang akan kita gunakan adalah model VAR. Lalu, kita ketik seluruh variabel yang digunakan pada kotak endogenous variables seperti ini. Kita letakkan huruf D di depan variabel seperti ini. Nah, jika sudah, kita masuk ke kolom lag interval. Kita ubah angka di belakang 1 ini menjadi angka 7. Hal ini dimaksudkan agar kita mengetahui sampai lag berapa model VAR masih stabil, yaitu dalam hal ini dari lag 1 sampai dengan lag ke-7 tersebut. Nah, lalu kita klik OK. Lalu muncul jendela seperti ini. Jika muncul seperti ini, kita klik View, Lag Structure, lalu AR Root Table. Nah, kita perhatikan pada kolom modulus. Nilai-nilai ini berarti bahwa jika nilai modulusnya itu kurang dari 1, maka dapat dikatakan bahwa lag-nya itu stabil. Namun jika ada yang lebih dari 1, maka lag-nya tidak stabil. Maka karena nilai ini ada yang lebih dari 1, kita kembali mengulang langkah yang tadi dengan memasukkan angka kurang dari 7, yaitu kita coba 6. Setelah mencoba lag-nya menjadi 6, ternyata masih ada nilai yang lebih dari 1. Lalu kita ubah lagi. Caranya klik estimate, ubah 6 tadi, kita menjadi 5. Klik OK. Kembali klik view lagi, lag structure. Nah, pada kolom modulus ini sudah terlihat bahwa tidak ada nilai yang lebih dari 1. Maka dapat dikatakan bahwasanya model tersebut sampai lag ke-5 masih stabil. Langkah yang keempat adalah identifikasi lag optimum. Pada identifikasi lag optimum ini, kita
melihat dari jendela hasil uji stabilitas. Lalu klik View, klik Lake Structure, lalu Lake Length Kriteria. Kita masukkan angka 6. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa nilai lake dengan bintang terbanyak ada di lake 6. Kita bisa mencoba untuk menguji lake itu dari angka 7, 6, 5, 4, dan seterusnya. Sampai kita menemukan adanya nilai bintang terbanyak di angka lake. Artinya, kita dapat melihat bahwa lake optimum yaitu di lake 6 yang ditunjukkan dengan banyaknya tanda bintang. Langkah yang kelima adalah uji kointegrasi. Pada uji kointegrasi, langkah yang harus kita lakukan adalah mengklik seluruh variabel, lalu klik kanan, Open, As Group, lalu klik View, pilih Co-integration Test, lalu pilih Johansson System Co-integration Test. Di sini kita tidak perlu mengubah apapun, klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan terdapat bacaan di mana trace test indicates no co-integration at the 0,05 level. Artinya di sini tidak terdapat kointegrasi. Nah, artinya analisis VAR yang telah kita lakukan sudah sesuai aturan dan dapat dilanjutkan. Karena yang pertama tadi di uji stasioner, kita telah mendapatkan salah satu variabel minimal yaitu stasioner pada tingkat level, walaupun lebih baik seluruh variabel itu berada pada tingkat level. Namun, hal itu tidak mengapa dan bisa dilanjutkan. Dan yang kedua, tidak terdapat kointegrasi. Langkah yang keenam adalah estimasi VAR dengan lake optimum. Pada estimasi VAR, caranya akan sama seperti kita menentukan lake optimum, yaitu klik seluruh variabel, klik kanan, Open, As VAR, lalu klik Unrestricted VAR. Nah, pada kolom lake interval ini, kita ubah pada angka yang sudah kita dapatkan di lake optimum, yaitu angka 6. Lalu kita klik OK. Pada jendela ini, pembuatan model VAR mengacu pada hasil ini. Nah, dari 3 angka berturut yang ada pada tabel ini, angka pertama merupakan nilai koefisien, angka kedua yaitu dengan tanda dalam kurung, tutup kurung, adalah nilai dari standar error, dan angka yang ketiga adalah nilai dari T hitung. Lalu bagaimana cara membaca modelnya? Dari seluruh angka ini kita melihat perbandingan dari nilai T hitung terhadap nilai T tabelnya, yaitu di nilai yang urutan ketiga ini. Semuanya kita bandingkan dengan nilai T tabel. Apabila nilai T hitungnya lebih dari T tabel, misalkan pada nilai di tanda biru ini yang saya lingkarin, apabila nilai ini T hitung ini lebih dari nilai T tabelnya, artinya variabel BI red dalam kurung min 1 ini memiliki pengaruh terhadap variabel tanpa lag yang ini. Seperti itu. Langkah yang ketujuh adalah uji Granger causality. Uji angle Granger causality digunakan untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel. VAR merupakan analisis yang tersistem dan bersifat bolak-balik. Oleh karena itu, minimal terdapat sepasang variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, langkah dari pengujian uji Granger ini yaitu kita klik seluruh variabel, klik kanan, Open as Group. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita klik View, klik Granger causality. Nah, angka 2 ini tidak perlu dihiraukan, lalu klik OK. Akan muncul jendela seperti ini. Hal yang perlu diperhatikan setelah mendapatkan hasil Granger causality ini adalah nilai probabilitasnya, yang ini. Nah, ketika probabilitasnya ini nilainya kurang dari alfa 0,05, artinya berpengaruh signifikan. Namun sebaliknya, ketika probabilitas kurang lebih dari alfa, maka tidak berpengaruh signifikan. Identifikasi dari setiap nilai probabilitas ini yaitu dibaca secara terbalik.
Misal, pada nilai yang pertama yaitu 0,1686. Nilai probabilitas ini lebih dari alfa 0,05. Artinya dibaca yaitu BI rate tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IHSG. Di sini dapat kita lihat terdapat sepasang variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu dari variabel kurs terhadap M2 dan dari variabel M2 juga terhadap kurs. Langkah yang ke-8 adalah analisis IRF atau Impulse Response Function dan VD atau Variance Decomposition. Yang pertama itu Impulse Response Function atau IRF. Ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana shock suatu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya. IRF juga berfungsi untuk menggambarkan laju shock suatu variabel. Nah, IRF ini digunakan untuk melihat seberapa besar respon fluktuatifnya suatu variabel ketika dipengaruhi oleh variabel lain. Pergerakan mulai dari fluktuatif menuju kestabilan dan stabilnya suatu variabel dalam tiap periodenya ketika dipengaruhi oleh variabel lain dapat dilihat melalui IRF ini. Nah, langkah-langkah untuk menganalisis IRF ini adalah dari hasil kotak VAR tadi, kita klik View, lalu Impulse Response, lalu pilih yang Multiple Graphs. Klik OK. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Setiap barisnya ini menggambarkan respon dari suatu variabel terhadap keseluruhan variabel. Nah, pada baris pertama ini adalah graf dari respon BI rate terhadap BI rate, respon BI rate terhadap IHSG, respon BI rate terhadap kurs, respon BI rate terhadap M2. Nah, di baris kedua ini, respon IHSG terhadap BI rate, respon IHSG terhadap IHSG, respon IHSG terhadap kurs, respon IHSG terhadap M2, dan seterusnya. Pada grafik-grafik ini terlihat bagaimana shock suatu variabel yang mempengaruhi variabel lain dengan laju shock pada setiap periodenya. Di sini pada periode 1 sampai dengan periode ke-10. Keseluruhannya cenderung fluktuatif kecuali pada variabel M2 terhadap IHSG. Responnya yaitu cukup stabil dari periode pertama hingga periode ke-10. Sisanya fluktuatif. Yang terakhir adalah variance decomposition, yaitu berfungsi sebagai pemberi keterangan tentang besarnya dan sampai berapa lama proporsi shock suatu variabel terhadap variabel lain maupun terhadap variabel itu sendiri. VD ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar persentase suatu variabel ketika dipengaruhi oleh variabel lain. Langkah-langkah dalam menganalisis VD ini adalah dari hasil kotak VAR yang tadi, kita klik View, lalu klik Variance Decomposition. Nah, pilih yang table. Lalu klik OK. Akan muncul jendela seperti ini. Kita dapat membaca tabel VD ini melalui per table. Nah, yang pertama ini misalkan saat pada variabel BI rate. Nah, berdasarkan pada tabel ini, di periode pertama, keragaman perubahan BI rate dijelaskan oleh shock perubahan BI rate itu sendiri sebesar 100%, yang artinya kontribusi perubahan dari BI rate dalam mempengaruhi perubahan BI rate itu sendiri yaitu sebesar 100%. Sementara pada periode shock tersebut, di periode pertama, perubahan dari variabel IHSG, kurs, dan M2 belum memberikan pengaruh pada BI rate. Lalu seterusnya mulai dari periode 2 sampai dengan periode ke-10, kontribusi perubahan dari variabel BI rate terhadap BI rate itu sendiri justru semakin menurun. Dari 100% sampai di periode 10 justru menjadi 60%. Sebaliknya, untuk variabel IHSG, kurs, dan M2 justru semakin meningkat seiring dengan bertambahnya periode. Nah, kita dapat membaca hal serupa untuk variabel-variabel berikutnya pada tabel berikutnya juga. Nah, materi pada video pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.